sahabat seputar Waikanan, saat ini kita sedang berada di Kampung Bratayuda, Mas ya? Iya, betul. Ya, di Kecamatan Negeri Agung. Di sini kami dari seputar Waikanan bersama Mas Holil. Mas Holil ini salah satu pecinta kesukaan kekaisaran pada zaman kuno dahulu. Tapi kalau di era sekarang dapat dikatakan para sultan lah. Ya, Mas Holil, dapat diceritakan nggak ini awal mulanya hobi bonsai ini? Kalau secara pribadi sih, seingat saya dari mulai kelas 6 SD sudah mulai mencintai tanaman hias ya. Dulu awalnya bukan di bonsai tapi di bunga ya. Oh ya, Mas Holil, dapat definisikan bonsai itu tanaman seperti apa sih? Bonsai itu lebih simpelnya sebuah tanaman yang di pot ya. Akan tetapi bukan sekedar di pot, kita di situ ada pakemnya, ada nilai seninya karena teknik membonsai nggak segampang yang kita ucapkan. Artinya butuh proses, butuh kesabaran yang cukup lama, serta butuh pemahaman serta jiwa seni yang tinggi. Itu menurut saya. Ya, berarti kita membonsai itu ada sesuai dengan karakter kita lah ya, ketika kita membonsai tumbuhan tersebut. Ya. Awal mula nih jatuh cinta dengan bonsai nih, bonsai tumbuhan jenis apa nih? Awal mula saya pertama kali megang bonsai dan belajar bonsai itu tanaman serut. Serut ya. Iya. Itu saya beli online di Jawa. Ingat betul saya. Ini tanamannya masih ada. Masih ada ya? Buktinya masih ada. Kurang lebih sudah hampir 16-17 tahun. Ya, itu sama saya. Dan memang karena saking cintanya saya, banyak kawan-kawan menanyakan berapa mau dijual, itu kalau saya nggak dijual. Tidak dijual lah ya. Karena itu sekali lagi bahwa story-nya sendiri. Ya, kita punya kenangan tersendiri lah pada tanaman itu. Nah, ini kan di halaman kan banyak terdapat bonsai nih. Bonsainya dapat dari mana? Apa dapat dari tetangga-tetangga sebelah, tetangga-tetangga kampung ya? Kita memang beli. Kalau untuk bonsai kita kebanyakan budidaya bahan ya. Budidaya bahan. Ada di kebun belakang itu untuk budidayanya. Setelah pembuatan gerak dasar segala macam, kita pindah di ground ya. Ini proses groundnya seperti ini contohnya. Nanti setelah prosesnya itu hampir 60% lah minimal, kita bisa naik pot. Di situ tinggal perantingan serta pembuatan cucu ranting, itu bisa kita naik pot biar waktu yang kita butuhkan relatif lebih cepat. Berarti ground itu dia ditanam di tanah ya? Tapi iya. itu sudah dibonsai sebelumnya? Iya. Baru dia bisa naik ke pot. Betul, ya? Betul. Oke. Kalau untuk yang lain kayak anting putri ini karena tidak ada ya endemiknya di Sumatera, ini di Pekanbaru, Riau sana, di Jambi itu banyak juga endemiknya. Kita rata-rata ngambil dari kawan-kawan di Riau dan Jambi. Ya. Nah, kalau untuk tumbuhan dari daerah kita sendiri lokal, itu tuh apa sih yang bisa dibonsai? Kalau untuk lokalan Waikanan itu banyak terdapat Ficus loa ya, Ficus loa sama Asoka. Asoka ini luar biasa di Kabupaten Waikanan, ini luar biasa. Cuman pas kebetulan kita ini habis untuk Asokanya ya, itu menjadi primadona tersendiri di daerah lain. Asoka itu ya, jadi jenis ini ya, ekspornya itu bisa nyampe ke Vietnam, Thailand, bahkan Jepang. Karena itu kan kita juga mengenalkan lah kepada kawan-kawan ya, khususnya pada pemula tentang tanaman lokal yang bagus dan sangat recommended untuk kita buat bonsai ya. Salah satunya Asoka yang melimpah di Kabupaten Waikanan.
dan juga tanaman loa itu yang banyak terdapat di pinggir-pinggir bantaran sungai, itu banyak di Kabupaten Waikanan. Nah, kalau tanaman asoka sendiri itu kita di tempat kita ini nyarinya di mana tuh? Tumbuhnya di mana? Kalau asoka itu bukan tanaman liar ya sebenarnya, itu kan tanaman yang ditanam di depan rumah, khususnya buat pagar. Kalau di warga kampung ini di pagar-pagar itu banyak terdapat tanaman asoka, karena memang daya tumbuhnya itu sangat lama untuk besarnya, makanya mungkin yang nanam itu nenek-nenek kita dulu. Nah sekarang kita ini yang memanen, yang gitu. memanennya. Iya, jadi itu ciri khasnya Kabupaten Waikanan lah ya, tumbuhan asoka betul. tersebut. Oke. Nah, dapat dijelaskan Mas terhadap sahabat-sahabat Seputar Waikanan, langkah-langkah apa sih untuk dapat membonsai untuk pemula lah, pemain pemula gitu. Yang jelas tahap awal pemilihan bahan ya. Banyak kawan-kawan yang mengatakan bahwa semua tanaman, semua tumbuhan atau batang keras itu bisa dibonsai, betul. Akan tetapi alangkah baiknya kita mencari bahan yang recommended lah. Artinya yang punya nilai jual yang tinggi, terus di situ punya nilai seni yang tinggi. Di samping itu juga banyak yang mencintai dan minat terhadap tanaman itu. Bukan asal kita membonsai, karena bonsai itu bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan sulit. Akan tetapi ketika kita cinta terhadap tanaman itu, saya yakin lambat laun kita akan mengerti dan menjiwai tentang sebuah tanaman yang disebut dengan bonsai. Gitu. Nah, untuk dari proses membonsai dari nol itu berapa lama tahapan untuk bisa dapat menjadi sebuah produk yang dapat jual nilai ekonomis? Kalau untuk waktu nggak bisa kita tentukan, karena ngebonsai itu ada kalanya kita 1 tahun bisa jadi bonsai, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan banyak kita jumpai bonsai-bonsai yang the legendnya itu nyampe ratusan tahun umurnya. Ratusan tahun. Jadi untuk proses dari nol lah, dari mungkin budidaya, kita budidaya itu 2 sampai 3 tahun itu bisa dikatakan menjadi sebuah bahan. Nanti untuk proses selanjutannya itu bisa mencapai 3 sampai 5 tahun. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 7 sampai 8 tahun. Itu kalau kita mau berangkat dari nol benar, dari nol, gitu. ya. Kecuali kalau kita berangkat dari bahan-bahan yang sudah prospekan, itu mungkin butuh waktu 4-5 tahun kita sudah punya miniatur pohon yang sudah lumayan bagus gitu. Nah, menarik tadi. Miniatur berarti bonsai itu adalah miniatur sebuah tumbuhan yang besar menjadi kecil ya. Iya. Untuk saat ini bonsai apa sih yang menjadi primadona di masyarakat untuk saat ini ya? Jenis apa itu? Kita bicara bonsai, semua menjadi primadona ketika kita mencintai tanaman itu. Salah satu contoh, saya mencintai tanaman ficus ya. Otomatis yang dalam benak saya itu yang menjadi primadona buat saya ini ficus gitu loh. Nah, si masnya itu mencintai tanaman contoh yang ada di sini serut ya. Otomatis masnya akan memprimadonakan tanaman serut itu. Akan tetapi untuk the legendnya itu memang kita mengenal bahwa tanaman ficus dan keluarganya itu memang sudah sangat legendaris ya di kalangan pembonsai, bahkan di kalangan kolektor-kolektor bonsai. Juga tanaman serut, ini sekarang yang lagi booming anting putri ya. Anting putri ini luar biasa, untuk prospek kedepannya luar biasa. Untuk anting putri sendiri itu dari mana sih jenisnya? Kalau jenis habitatnya itu memang asli endemik Riau ya. Dari Riau ya. Riau di Jambi. Kalau di Sumatera nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang kawan-kawan sudah banyak ya petani-petani bonsai yang di Lampung nih khususnya yang sudah budidaya untuk tanaman anting putri. Untuk nilai ekonomis buah bonsai tersebut. Kita mau bicara nilai ya, nilai tentang sebuah bonsai itu sebenarnya tidak
Tidak ada bandrol. Tidak ada bandrol. Kalau bonsai itu tidak ada bandrol. Ketika saya mencintai sebuah tanaman bonsai itu dihargai dengan harga 10 juta, tapi saya suka, saya cinta dengan tanaman itu, mungkin bagi saya murah. Tapi bagi orang lain ketika dia tidak mencintai, mungkin akan dianggap mahal. Karena memang nilai dari sebuah hobi itu tak ternilai buat saya gitu loh. Buat kami para pecinta bonsai. Kalau yang sering kita jual ya khusus untuk kawan-kawan pemula, ini kelas-kelas sedang lah ya, bahasa kita itu bonsai terasan lah ya, bonsai cantik lah. Itu dari harga-harga 200 nyampe 2 jutaan itu ada ya. Tapi untuk bonsai-bonsai kelas kontes itu biasanya mencapai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan. Nah, yang menarik ini, untuk bonsai itu untuk apa? Untuk dapat grade-nya lebih tinggi itu apakah memang harus ikut kontes atau pengolahan pembuatan bonsai itu sendiri untuk nilai ekonominya lebih tinggi? Ajang kontes itu kan untuk mengenalkan ya, untuk mengenalkan hasil karya kita. Ketika kita punya beberapa koleksi bonsai tapi tidak kita konteskan, di situ kita tidak banyak belajar. Artinya ajang kontes itu ajang untuk kita banyak belajar. Di situ sudahkah layak pohon kita ini dikonteskan gitu loh. Di situ kan ada nilai, kita bisa melihat, oh berarti pohon kita ini bagus, ini prospek kedepannya bisa kita teruskan. Ketika kita punya nilai jelek di situ, berarti masih banyak kekurangan yang harus dibenahi tentang pohon itu tersendiri gitu loh. Tapi tidak dipungkiri ya, dengan ikut kita kontes untuk mendapatkan nilai itu berarti nilai bonsai kita itu akan menambah tinggi nilai ya, gitu. Ya sekali lagi dilihat dari kematangan, Mas. Kematangan. Ketika pohon itu matang, otomatis punya nilai jual yang cukup tinggi gitu loh. Nah, dapat dikatakan bonsai itu mempunyai nilai estetika yang lebih tinggi itu dapat dilihat dari apa? Apakah dari bentuknya, ataukah dari lama umurnya, ataukah seperti apa, Mas? Yang jadi fokus utama itu kematangan, jelas. Kematangan dari miniatur pohon itu sendiri. Besar, umur tua, tapi belum matang juga kurang bernilai. Nah, matang itu sendiri seperti apa sih? Matang itu bisa dikatakan matang itu dari besarnya bisa, terus dari percabangan ya, percabangan sampai ke anak cabangnya, sampai ke perantingan, sampai ke cucu ranting, itu semua sudah maksimal, itu baru bisa dikatakan matang. Dan kesan bahwa pohon itu tidak ada campur tangan manusia, artinya memang liar, dia tanaman tumbuh di alam tanpa campur tangan manusia. Itu yang sudah benar dikatakan pohon yang matang untuk bonsai itu sendiri, tanpa sentuhan tangan lagi. Iya, contoh kayak bekas-bekas potongan segala macam itu sudah hilang, bekas kawatan itu sudah hilang, itu baru bisa dikatakan matang. Oh, seperti itu. Langkah kan tadi saya lihat Mas Oleh kan ada dipotong-potong, dikawat, itu tuh prosesnya awalnya seperti apa ini? Dimulai dari mana? Pertama gerak dasar, Mas ya. Kita membuat bonsai itu gerak dasar, terus niat kita, visi kita ini dari awal kita mau buat bonsai itu karena pemahaman bonsai ya, sekali lagi itu banyak aliran itu yang perlu kita pahami ya. Di situ ada impresionis, ada ekspresionis, ada surrealis, dan banyak macam aliran di situ. Juga gaya ya, gaya bonsai itu ada formal, ada semi formal, ada cascade, semi cascade, grouping, painting style, wiping style, dan banyak lagi aliran serta gaya bonsai. Kita tentukan dari awalnya seperti itu. Kita membaca sebuah bahan nih, bahan ini enaknya kita buat aliran surrealis umpama, atau impresionis. Artinya kita tinggal meneruskan. Nah, itulah uniknya bonsai, Mas. Kita harus ngikutin kemauan pohon itu sendiri, gitu loh. Kemauan pohon. Ketika kita punya sebuah bahan yang memang
bentuknya formal nih, bentuknya formal kok kita mau buat improvisasionis atau surrealis ya? itu memaksakan pohon itu sendiri gitu loh. Itu nggak bisa karena bonsai itu punya aturan. Nggak asal lah, kita nggak asal bisa membuat bonsai atau membuat pohon asal hidup, asal tumbuh, itu nggak bisa. Gitu loh. Oke Mas Soleh, dari berbisnis bonsai ini kira-kira pendapatan per bulan itu atau ini sekitar berapa sih? Kalau mau kita hitung pendapatan susah ya, karena jual beli tanaman bonsai ini pas ada kalanya rame-rame, pas ada kalanya sepi-sepi. Cuman kalau kita mau pukul rata-rata bisa pas sepi atau mungkin pelanggan kita 1-2 itu antara 5 sampai 7 juta. Kalau pas lagi rame-ramenya bisa nyampe puluhan bahkan ratusan juta itu per bulannya. Berarti cukup menjanjikan juga sih. Selain menyalurkan hobi, iya. juga ekonomi juga Iya. bisa mendukung. Punya nilai komersil yang luar biasa menurut saya kalau di bonsai ini ya. Makanya pertama awal kita datang ke Waikanan, kita mulai mengenalkan tanaman bonsai ini kepada kawan-kawan khususnya di Waikanan. Alhamdulillah bisa dikenal dengan baik sama kawan-kawan, dan alhamdulillah syukur juga untuk Kabupaten Waikanan sudah terbentuk Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia itu atau PBBI Kabupaten Waikanan. Bonsai yang mana yang paling murah dan mana yang paling mahal? Saya pengen lihat yang dari paling murah dulu lah. Paling murah mana paling murah ya? Pasti ada dong. Tanaman dari endemik mana ya? Ini asli Vietnam kalau yang ini. Dari Vietnam. Iya, kalau yang ini Lombok. Dari Lombok Iya, ya. Apa jenis tanaman apanya? sama sensimbol, cuman dia yang bunga yang lokal. Oh, yang lokal. Ini dia Daunnya lebih besar, ini daunnya kan mikro. Ini kemarin beli online atau seperti apa? Program lanjutan. Ini Bahan kita kebetulan manen sendiri. Oh, panen sendiri? Iya, di kebun belakang ada. Oh, ada. Iya. Kita ada bibitnya ya. Oke, untuk yang sedang nih, yang tanggung tanaman apa ini ya? Nah inilah macam-macam Jawa ini ya. Ini lumayan tua umurnya, kecil ya. Karena memang tanaman dari biji. Oh, dari biji ya. Kemarin kita bawa ke Pamnas, pas sotek baru dapat bendera hijau. Harapan kita sih merah kemarin, cuman kita masih dapat bendera hijau. Bendera hijau ini ya. Ini untuk kisaran harganya murah mas, 700 sampai 1 jutaan. Ini sudah mendapatkan bendera Iya. hijau. Bendera hijau itu apa sih mas? Untuk dari bonsai sendiri itu? Kriteria baik. Kriteria baik Iya, ya. kalau merah itu kriterianya sangat baik. Ini sudah berapa lama ini proses? 3 tahunan. Sudah 3 tahunan. Iya. Untuk umur ini sendiri? Umur Iya, 3 tahunan. 3 tahun dari juga proses tanam biji. tanam biji. Oke, nah kita sekarang akan melihat yang paling mahal lah. Berapa sih yang paling mahal ini? Ingin tahu? Yang paling mahal Harga nih. kalau bicara harga ini kita bandrol 30-an. 30 apa ini? 30 juta. Wow, ini 30 juta ya, lumayan ini. 30 juta. 30 juta ini berarti motor baru ya dong. Motor luas. Kalau punya 10 ini bisa beli ke mobil ini. Pajero minimal. Ada berapa buah mas yang seperti ini? Kalau untuk anting putih banyak ya. Banyak ya? Kita ground di belakang rumah itu di tanah banyak untuk anting putri karena kita memang pecinta anting putri. Bonsai ini hobi yang sangat positif menurut saya ya. Bukan sebuah hobi yang negatif. Di situ otak dan pikiran kita dipacu untuk selalu berpikir ke hal-hal yang positif. Itu yang dapat saya tangkap selama ini selama menjadi pembonsai. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa hobi bonsai adalah hobi yang positif.